Oke, jadi aku pengen sharing something. Ini karena habit aku yang kayak aku suka berceloteh, tapi lately aku nggak tahu harus ngomong sama siapa. Jadi aku decide untuk sharing sama kalian. Dan apa yang aku sharing ini adalah tentang buku yang sedang aku baca. Nah, biasanya aku tuh baca buku kan tiap pagi. Dan kayak aku seneng untuk ngebahas buku itu dengan seseorang, tapi kebetulan seseorangnya sedang tidak ada dalam hidupku, jadi aku sharingnya sama kalian aja. Dan siapa tahu kan ada yang pernah baca buku yang sama atau gimana gitu kan, jadi kita bisa ngobrol. Oke. Nah, jadi kalau aku sekarang lagi baca buku The Confidence Code by Kathy Kay and Claire Shipman. Ini ada contekannya guys. Jadi kalau misalnya aku baca buku tuh, aku baca, terus aku tulis, terus aku baca ulang biasanya di buku ini. Nah, jadi aku akan sharing setiap aku selesai baca satu chapter, karena setiap pagi aku tuh baca cuman satu sub chapter doang gitu, karena it takes a long time untuk baca satu chapter penuh, kecuali kalau lagi weekend ya, karena ini chapter itu yang panjang-panjang gitu. Nah, intinya adalah si Kathy Kay sama Claire ini nulis tentang confidence, tentang kepercayaan diri. Kayak mereka juga penasaran gitu, sebenarnya kepercayaan diri itu apa sih gitu. Terus benar gak sih kalau cowok tuh lebih percaya diri daripada cewek, atau cuman bias doang, atau cuman stigma doang. Terus kalau memang benar, apa sih yang membuat cewek itu lebih nggak confident daripada cowok dan sebagainya gitu. Di sini juga mereka ngelakuin beberapa study sih sebenarnya menurutku. Kayak mereka ngedatengin atlet paling oke, atlet cewek paling oke di NBA, mereka wawancara. Terus mereka juga tadi barusan aku baca chapter 2-nya, mereka tuh ke lab gitu untuk cari tahu tentang confidence, langsung ke peneliti yang juga lagi meneliti confidence, tentang confidence gitu. Dan ini sebenarnya buku lama sih, tapi aku menemukan buku ini menarik tuh. Nah, jadi kalau chapter pertamanya itu judulnya It's Not Enough to Be Good, gak cukup menjadi baik aja. Nah, confidence is the purity of action produced by a mind free of doubt. Jadi kalau di sini bisa dibilang bahwa confidence itu muncul ketika kamu gak mikirin apa-apa. Jadi kayak udah lepas aja gitu, apapun yang terjadi ya udah. Nah, itu yang dinamakan kepercayaan diri. And by having confidence, we can push ourselves. We also have an ability to get restarted more quickly, and we don't let setbacks linger as long. Jadi dengan punya confidence sebenarnya banyak benefitsnya. Salah satunya adalah kita bisa push ourselves harder gitu dan orang-orang yang mungkin minderan. Terus juga kita bisa punya kemampuan untuk rebounds atau lebih resilient lah dibandingin orang-orang yang tingkat confidence-nya itu rendah, dan kita itu lebih cepat move on gitu. Kalau misalkan kita nemuin sesuatu atau kepikiran sesuatu, atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, nah kita itu lebih cepat move on ketika kita punya confidence, self confidence yang tinggi gitu. Nah, tapi jadi ada 3 traits of confidence blacklist. Nah, ini jadi adalah ciri-ciri orang yang minderan atau confidence-nya nggak oke lah. Yang pertama adalah overthinking, yang kedua adalah people pleasing, dan yang ketiga adalah inability to let go of defeats gitu. Jadi biasanya orang-orang yang kurang percaya diri nih itu punya 3 ciri. Yang pertama adalah overthinker, ya apa-apa dipikirin. Mungkin kayak ketika ada sesuatu yang mungkin remeh gitu, nggak pakai feeling, terus diomongin ke mereka overthinking sampai nggak bisa tidur malamnya. Terus people pleasing itu ya orang-orang yang selalu pengen orang lain happy,
terus juga orang-orang yang pengen ya udahlah gue lakuin apa aja gitu, as long mereka happy dengan gue jadi disenangi, gue juga bisa menyenangkan mereka. Dan sometimes people pleasing ini juga bisa sampai ke tahap yang menyingkirkan keinginan diri sendiri demi mereka, demi orang lain gitu. Terus yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk lepas dari yang namanya kegagalan atau jatuh gitu. Jadi gagal move on ketika jatuh, ketika gagal itu, kalau orang yang confidence-nya rendah biasanya mereka nggak lama untuk move on-nya gitu, malah dipikirin terus balik lagi ke overthinking. Oke. Terus udah gitu dibilangin bahwa men simply spend less time thinking about the possible consequences of failure. Nah, jadi benar bahwa cowok itu lebih confident dibandingin perempuan, and that's why kadang kita juga masih sering lihat ya bahwa petinggi-petinggi gitu, the level people di suatu perusahaan atau orang yang bisa dominate the meeting itu rata-rata masih cowok gitu. Tapi ini bias juga sih, karena ya aku kurang setuju juga kalau sekarang ya kan. Tapi masalahnya faktanya aku masih juga menemukan kayak gitu kadang-kadang, dimana cewek itu kayak lebih ragu-ragu gitu kan mau ngomong, terus lebih banyak diemnya, termasuk kadang diri aku sendiri yang aku juga sadar di saat itu memang aku not confident enough, tapi ternyata apa yang ada di otak aku, apa yang ada di pikiran aku itu sebenarnya adalah sesuatu yang benar untuk dikatakan, benar untuk di bring up di meeting gitu. Jadi aku juga masih melatih diriku sendiri ya untuk 100% confident gitu. Nah, terus sebenarnya kenapa cowok itu bisa lebih percaya diri ya karena mereka itu apa ya, waktunya lebih sedikit untuk overthinking sih sebenarnya, dan mereka nggak takut sama yang namanya gagal. Jadi kayak just do it, bener-bener just do it gitu. Mau konsekuensinya kayak apa ya gimana nanti, mau nanti salah apa ya ya udah ikutin aja, itu gimana nanti, yang penting berani aja dulu. Nah itu sebenarnya adalah kunci dari pikiran para cowok yang mungkin udah banyak yang tahu juga, tapi mungkin buat yang baru tahu, yes, belajarlah dari sana untuk bodo amat ya, untuk bersikap bodo amat dulu gitu. Duh, poninya ganggu. Okay. Next, having talent isn't merely about being competent. Confidence is actually a part of that talent. You have to have it to be good at your work. Nah, ini yang terpenting. Jadi kadang punya talent, punya skill itu nggak melulu membuat kamu menjadi seorang yang kompeten. Tapi kalau kamu udah percaya diri, bahkan percaya diri aja tuh bagian dari kompetensi itu sendiri. Jadi Anda bisa bayangkan, kalian bisa bayangin ya, sebenarnya akarnya adalah percaya diri dulu baru kompetensi gitu. Dan itulah yang akan membuat kamu shining, shimmering, splendid gitu kan, bersinar, berkilau-kilau di manapun kamu berada, itu di kampus, di kantor, dimanapun gitu ya. Dan itu yang membuat kamu menjadi good, very good, excellent bahkan ketika kamu punya confidence itu. Lalu when we aren't confident, we don't succeed as we should. Without it, you can't achieve flow and perfect concentration. Nah, jadi ketika kita nggak percaya diri, kita itu nggak sesukses apa yang mungkin kita bayangkan, yang kita ekspektasikan. Contohnya aja, ini yang aku alamin sendiri ya. Dulu aku anak, sampai sekarang sih, aku anak yang ambis banget gitu kan. Udah well prepared untuk ujian, terus aku expect misalnya, oh ya aku harus dapat nilai sempurna pokoknya. Kemudian aku masuk, lihat teman-temanku, itu mental aku udah mulai yang kayak, oke, gue agak menjadi sedikit ragu gitu kan, tingkat kepercayaan dirinya sedikit mulai turun, sampai akhirnya ya aku sukses tapi tidak
seperti yang aku harapkan gitu. Misalnya aku berharap nilai 100, tapi karena pikiranku udah kacau duluan, overthinking tentang orang lain, jadi salah satu doang gitu. Jadi nilainya nggak sempurna 100 tapi 97. Misalnya kayak gitu. Dan kenapa sih cewek tuh biasanya lebih kayak gitu? Karena kalau di buku ini bilang bahwa karena cewek itu punya ekspektasi dan mungkin terbiasa untuk dituntut sempurna, and that's why cewek itu kenapa overthinking, dan justru malah overthinkingnya itu yang menurunkan confidence kamu sampai akhirnya kamu tidak sukses sesukses apa yang kamu harapkan. Itu terus muter-muter lagi di situ. Nah, itulah lingkaran setannya. Oke? Dan yang terakhir adalah ini. Agak panjang guys, bentar ya. Oke. Kepercayaan diri itu adalah cara bagaimana kita menghadapi lingkungan kita. Apakah mereka adalah situasi yang wonderful atau situasi yang sangat susah. Nah, it is almost like a wholeheartedness where we're not holding back. Jadi ini tuh mirip sama sesuatu yang disebut dengan wholeheartedness, tapi bukan gitu. Ibaratnya kayak anak kembar tapi nggak siam gitu kan. Anak kembar tapi nggak identik ya dengan si wholeheartedness ini, yang membuat kita tuh nggak ngerem sesuatu atau nggak ragu-ragu. Nah, itu adalah confidence. Dan confidence itu disebut sebagai energi. Ya, kalau di sini nyebutnya energi yang bisa membuat kita, balik lagi ke poin yang tadi disebutkan bahwa itu adalah energi yang buat kita push ourselves harder dan kita bisa go beyond limitation gitu. Dan itulah magicnya confidence. Tapi di chapter 1 ini belum didefinisikan persis apa itu confidence. So itu, jadi it's not good to be enough, but you have to be perfect. Enggak deh, it's not good to be it's not enough to be good, but you also have to be confident